Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang mind mapping pada mata kuliah Ilmu Dakwah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aflah Uswana dengan NIM 230104010254 dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 7 materi. Yang pertama yaitu materi tentang landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga yaitu ada paradigma ilmu dakwah. Materi yang keempat yaitu tentang macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Materi yang kelima yaitu problematika dakwah pada masa kini. Yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Materi yang terakhir yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Ontologi memiliki dua kata, yaitu onto dan logi, yang artinya ilmu tentang hal yang nyata. Ontologi ialah teori tentang sesuatu yang nyata atau kenyataan. Ontologi bisa juga disebut dengan ilmu hakikat, yaitu bagian dari metafisika. Metafisika yang salah satunya dari subbab filsafat. Jadi singkatnya, ontologi adalah bagian metafisika yang mempelajari alam dan berfungsi sebagai dasar perolehan pengetahuan atau dengan kata lain menjawab pertanyaan tentang apa itu hakikat pengetahuan. Apa yang dapat kita alami dan amati secara langsung adalah kenyataan. Oleh karena itu, realitas disebut realitas empiris, yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji dengan panca indera. Pentingnya landasan ontologi dalam ilmu dakwah terletak pada pemahaman tentang realitas yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang baik, ciri-ciri yang universal maupun yang khusus. Landasan ontologi membantu dalam memberikan identitas keilmuan pada ilmu dakwah dan menjadi landasan bagi sebuah kajian agar bisa dianggap sebagai ilmu yang teguh. Landasan ontologi ilmu dakwah membantu dalam menjelaskan bagaimana ilmu dakwah mengejar karir dan mengarah kehidupan masyarakat dalam bentuk proses sebagai masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan sehari-hari mematuhi kaidah, komunise, dan skepsisme yang teratur dan terarah sebagai proses ilmu dakwah. Selanjutnya ada epistemologi dakwah. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata episteme yang diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti pikiran, kata, atau teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi ini ialah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, yakni menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi dakwah harus berpijak pada realitas yang terjadi dalam masyarakat dan harus menggunakan bahasa sehari-hari. Selain itu juga epistemologi dakwah mencakup 3 aspek, yaitu ada bayani, irfani, dan burhani, yang masing-masing berkaitan dengan sumber pengetahuan dalam berdakwah. Dengan demikian, landasan epistemologi dakwah mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sumber, dasar, dan nilai pengetahuan dalam konteks dakwah. Selanjutnya ada aksiologi dakwah. Aksiologi adalah asal kata yang bersumber dari bahasa Yunani
yaitu aksios yang memiliki makna patut atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair adalah berkaitan erat berbagai kajian yang ada di dalam keilmuan sosial, politik, keagamaan, berbagai bidang ilmu lainnya yang ada dipelajari oleh para ilmuwan. Landasan aksiologi dalam dakwah sangat penting karena aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang menjadi dasar dalam berdakwah. Dalam kaitannya dengan ilmu dakwah, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebaikan. Tanpa landasan aksiologi yang kuat, dakwah dapat kehilangan esensinya sebagai ajakan untuk memahami kebenaran Islam dan berpotensi melahirkan persengketaan gerakan dakwah serta hilangnya esensi dakwah yang bertujuan transformasi sosial melalui internalisasi nilai. Materi yang kedua yaitu tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan sangat erat hubungannya dengan ilmu lain yang sudah lahir lebih dulu yang merupakan ilmu bantu dalam ilmu dakwah. Hal ini berkaitan dengan aktivitas dakwah itu sendiri yang ditujukan bagi manusia secara umum. Objek dakwah adalah manusia dengan berbagai karakteristiknya. Sedangkan objek ilmu dakwah meliputi objek formal dan objek material. Objek formal ilmu dakwah adalah proses penyampaian, pengelolaan, dan penerimaan ajaran-ajaran Islam yang berguna untuk mengubah pelaku individu dan masyarakat. Sedangkan objek material ilmu dakwah adalah keilmuan mengenai pengacuan materi dakwah dalam proses dakwah, sehingga menjadi hikmah pengajaran yang baik, diskusi dengan cara yang baik pula, melalui alternatif-alternatif dan sarana-sarana yang terbuka untuknya. Dengan memperhatikan objek kajian dakwah dan ilmu dakwah di atas, maka untuk dapat melahirkan perubahan-perubahan pada manusia dan kegiatan dakwahnya, seorang dai dituntut untuk memiliki berbagai kelengkapan disiplin ilmu yang sangat mendukung ilmu dakwah. Disiplin ilmu yang memiliki hubungan dengan ilmu dakwah di antaranya adalah ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi. Ilmu dakwah membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya dalam memahami objek materi kajian dan dalam melaksanakan praktiknya. Ilmu-ilmu seperti ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu retorika, ilmu penelitian, dan ilmu agama Islam memiliki keterkaitan dengan ilmu dakwah. Ilmu dakwah juga memiliki hubungan dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu penelitian. Materi yang ketiga yaitu tentang paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merujuk pada pandangan mendasar tentang pokok persoalan dari ilmu dakwah. Terdapat beberapa paradigma ilmu dakwah termasuk paradigma faktor, paradigma sistem, paradigma developmentalisme, paradigma interpretif, dan paradigma partisipatoris. Setiap paradigma ini menggambarkan sasaran, kajian, dan kecenderungan penelitian yang dilakukan dalam ilmu dakwah. Misalnya, paradigma faktor sangat dipengaruhi oleh ilmu komunikasi, sementara paradigma sistem menyoroti keterkaitan antar subsistem dakwah. Nah, dengan demikian, paradigma ilmu memberikan landasan untuk pengembangan teori dakwah berdasarkan teori-teori sosiologi. Secara umum, pentingnya paradigma ilmu dakwah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pengembangan ilmu dakwah. Yang kedua, yaitu membantu dalam memahami dan menjelaskan fenomena dakwah. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengembangan metode dan strategi dakwah. Berikut contoh manfaat paradigma ilmu dakwah dalam praktik dakwah, yaitu yang pertama, dalam melakukan perencanaan dakwah, paradigma ilmu dakwah dapat digunakan untuk menentukan sasaran dakwah, materi dakwah, dan metode yang tepat. Dalam melakukan pelaksanaan dakwah, paradigma ilmu dakwah dapat digunakan untuk memahami kondisi sasaran dakwah dan melakukan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, paradigma ilmu dakwah merupakan hal yang penting dalam pengembangan dan praktik dakwah. Paradigma ilmu dakwah yang tepat akan membantu para dai dalam memahami dan menjelaskan fenomena dakwah, mengembangkan metode dan strategi dakwah yang efektif, serta mencapai tujuan dakwah secara optimal. Materi yang keempat tentang macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama yaitu macam dakwah. Macam dakwah terbagi menjadi dua, yaitu dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah dakwah melalui lisan disampaikan secara langsung melalui ceramah, diskusi, dan lain-lain. Contohnya pidato di pengajian, tausiah, dan perkuliahan agama. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah melalui perbuatan, ditekankan pada contoh teladan yang baik bagi orang lain. Contohnya sikap sopan, kerja keras, dan membantu orang yang membutuhkan. Model dakwah. Model dakwah adalah pola interaksi dalam aktivitas dakwah yang diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan aktivitas dakwah yang diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan sehingga pencapaian matlamat dari proses aktivitas dakwah itu akan semakin efektif dan efisien. Nah, jika dilihat dari pemikiran dakwah Islamiyah, maka didapati berbagai model dakwah atau pola interaksi dakwah pada masa kini dan masa akan mendatang berkaitan dengan berita dakwah. Yakni yang pertama yaitu ada model dakwah perorangan, yaitu model dakwah ini adalah penyampaian ajaran agama yang ditujukan kepada seseorang secara berhadapan. Maka model dakwah ini hakikatnya merupakan interaksi antara seorang dai dan seorang mad'u yang berlaku dalam suasana tatap muka dan dialog sehingga sambutan mad'u mengenai pesan dakwah boleh diketahui segera. Yang kedua yaitu ada model dakwah kumpulan, yaitu model ini merupakan proses dakwah yang berlaku antara dai dan mad'u sama ada dalam kumpulan kecil maupun dalam kumpulan besar. Jadi jika mad'u dalam kumpulan kecil, maka tanggapan mad'u pesan disampaikan dapat segera diketahui. Dan sebaliknya, jika mad'u dalam perkumpulan yang besar, maka tanggapan mad'u mengenai pesan dakwah sukar diketahui seketika itu. Nah, model dakwah ini bisa digunakan dengan lisan dan tulisan, perbuatan dengan nasihat, wasiat, bimbingan, bantuan, keteladanan perilaku, dan diskusi. Yang ketiga yaitu model dakwah perutusan. Model dakwah ini adalah model dakwah yang dilakukan secara melalui perutusan orang tertentu untuk menyampaikan dakwah. Pelaku dakwah adalah pihak yang mengutus dan tidak berjumlah langsung dengan mad'u. Dakwah ini dalam konteks kekinian seperti pengiriman duta besar dan ke negara lain. Model dakwah korespondensi. Nah, model ini di mana pesan dakwah disampaikan kepada mad'u melalui surat menyurat. Dalam kaitannya pembawa surat, tugas utamanya hanyalah sepakat menyampaikan surat, kecuali pihak mad'u berupaya mencari informasi lain pada pihak pembawa surat. Namun,
Kini dakwah korespondensi bentuknya semakin berkembang, di mana pesan dakwah bukan hanya ditulis di atas selembar surat yang dikirim melalui si pembawa surat, tetapi boleh melalui media massa ataupun internet. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan ini didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Menurut Otto Tasmara, pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubalik atau sering disebut komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan dakwah struktural. Pendekatan ini untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan religius. Dakwah struktural ini menjadikan kekuasaan birokrasi, kekuasaan politik sebagai memperjuangkan Islam. Misalnya, seperti harus ada para politikus dalam legislatif yang berjuang membuat undang-undang yang menjamin kehidupan yang lebih islami. Yang kedua yaitu pendekatan dakwah kultural. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan membangun moral masyarakat melalui kultur mereka, misalnya memberdayakan ekonomi masyarakat, memberikan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu media dakwah. Media dakwah mengacu pada berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada halayak. Media tersebut antara lain bisa surat kabar, majalah, komik, rekaman, kaset, film, radio, televisi, dan internet. Penggunaan media dalam dakwah dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan kepada halayak. Media dakwah telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berkembang seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Media dakwah dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan antara lain ajaran agama, nilai moral, dan isu-isu sosial. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah atau thariqah adalah cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Dalam Al-Quran, secara garis besar ada 3 pokok metode thariqah yang bisa diambil, yaitu yang pertama hikmah. Hikmah adalah berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga yaitu ada mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Materi kelima yaitu problematika dakwah pada masa kini. Problematika dakwah saat ini melibatkan berbagai tantangan dan strategi dalam menjajah dan menyampaikan ajaran agama Islam. Beberapa tantangan dan strategi yang terkait dengan problematika dakwah masa kini meliputi yang pertama yaitu pemahaman masyarakat. Masyarakat di era modern memiliki kekurangan yang berbeda, sehingga dakwah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Teknologi digital membantu dalam menjangkau lebih banyak orang dan memudahkan proses penyampaian ajaran agama.
Yang ketiga yaitu ada globalisasi. Dakwah kini menjadi lebih global, efektif, efisien, dan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Untuk mengatasi problematika dakwah masa kini, pendakwah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, menggunakan teknologi secara efisien, menjaga harmoni dan toleransi, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Materi yang keenam yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah. Hidayah dalam dakwah terdiri dari 4 jenis, yaitu hidayah fitrah, hidayah insting, hidayah akal, dan hidayah pertolongan. Hidayah fitrah adalah kecenderungan manusia untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Hidayah insting adalah manusia untuk menghindari bahaya dan mencari keamanan. Hidayah akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan memahami kebenaran. Hidayah pertolongan adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk memudahkan dalam berbuat kebaikan. Berikut ada beberapa faktor kunci yang berperan dalam hidayah dalam konteks dakwah. Yang pertama ada dari faktor internal, terdiri dari fitrah atau watak bawaan. Jadi setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan bawaan terhadap Allah dan prinsip-prinsip Islam. Fitrah inilah yang menjadi landasan penerimaan hidayah. Yang kedua yaitu kesadaran moral. Pengakuan atas kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri bisa menjadi tanda kesiapan hidayah. Yang ketiga yaitu ada akal dan keterbukaan pikiran. Berpikir kritis dan kemauan mempertimbangkan perspektif baru dapat memudahkan penerimaan pesan dakwah. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Yang pertama ada kualitas dai. Jadi karakter, pengetahuan, dan ketulusan dai memainkan peran penting dalam menarik dan menginspirasi penonton. Atribut kenabian seperti kebijaksanaan, kebaikan, dan kesabaran sangatlah penting. Yang kedua yaitu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi ajaran Islam yang jelas, menarik, dan relevan membantu pendengar memahami dan terhubung dengan pesan. Metodologi yang tepat menyesuaikan metode dakwah dengan halayak dan konteks tertentu, memanfaatkan beragam media seperti ceramah, dialog, atau bercerita bisa lebih efektif. Materi yang ketujuh yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Efek dakwah merupakan hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan dan berarti sikap dan perilaku pembaca atau audiensi setelah mereka menghadapi pesan dakwah. Efek dakwah ini dapat dilihat dalam setiap kata dan berfungsi menjadi tolak ukur dalam keberhasilan berdakwah. Ada 3 efek dakwah yang terbentuk dari proses dakwah yang dilakukan oleh seorang dai, yaitu yang pertama ada efek kognitif, efek yang berkaitan dengan perubahan yang dipahami, diketahui, dan dipersepsi oleh halayak, yang berkaitan dengan transmisi keterampilan, pengetahuan, informasi, dan kepercayaan. Yang kedua yaitu efek afektif, efek yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang disenangi atau dibenci, atau emosi dan sikap. Yang ketiga yaitu ada efek behavioral, efek yang berkaitan dengan perubahan pada perilaku nyata yang dapat diamati mengikuti sikap, pola tindakan, kegiatan, ataupun kebiasaan berperilaku. Tahapan perubahan perilaku mad'u dalam dakwah dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang pertama yaitu pengetahuan. Mad'u memperoleh informasi baru tentang agama atau topik yang disampaikan oleh dai. Yang kedua yaitu sikap mad'u. Mad'u mulai membentuk pandangan atau sikap terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga yaitu perilaku.
Mad'u mengambil keputusan untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan informasi dan sikap yang telah terbentuk. Untuk mengubah perilaku mad'u, dai dapat menggunakan strategi dakwah persuasif yang meliputi kesungguhan, ketulusan, tujuan, dan komunikasi, analisis perencanaan dan penyusunan strategi, serta analisis halayak dan segmentasinya. Selain itu, dai juga perlu memperhatikan psikologi mad'u sebagai manusia yang memiliki keinginan dan kebebasan dalam berperilaku. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.